Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Raja Namrud. Raja Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri. Konon, sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Said Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448 sampai 1522 dalam tokoh buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkan ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberikannya nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan bisa menghimpun banyak orang yang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrud, namun Namrud berhasil membunuhnya sampai ajalnya. Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah ayahnya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah itu dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Dalam perjalanannya, Namrud amat sombong dan celakanya dia mengaku diri Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar, dia menolak dengan sombongnya. Nabi Ibrahim merusak memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrud dan rakyatnya. Namun Namrud marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mampan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya.
Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dan dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya, sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali dua kali ajakan tersebut ditolak. "Memangnya ada Tuhan selain aku?" kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada raja angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Maka dari kisah Raja Namrud ini kita bisa menyimpulkan bahwa jangan pernah sombong dengan harta yang kita miliki sekarang, karena harta itu hanyalah titipan dari Allah dan akan kembali juga kepadanya, dan karena suatu hari semua itu akan hilang. Cukup sekian yang bisa saya ceritakan tentang kisah Raja Namrud. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.